Renungan Kristen, menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Ayat renungan kita hari ini adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Ketika kita membaca ke-11 poin di atas, kita menyadari satu hal penting. Membuat orang lain merasa spesial pada dasarnya adalah tindakan menyangkal ego sendiri demi mengutamakan orang lain. Dalam budaya dunia yang seringkali berpusat pada diri sendiri, apa untungnya buatku? Alkitab memanggil kita untuk hidup dengan cara yang berbeda. Yesus adalah teladan paling sempurna dalam membuat orang merasa spesial. Di tengah kerumunan yang padat, ia berhenti untuk mendengarkan jeritan seorang pengemis buta, Bartimeus. Ia mengingat nama seorang pemungut cukai yang dibenci masyarakat dan mengundangnya makan, Zakheus. Ia memberikan perhatian penuh kepada orang-orang yang dianggap tidak berharga oleh dunia. Bagi kita sebagai orang percaya, mempraktikkan kebaikan, mendengarkan dengan tulus, dan memberikan penghargaan bukanlah sekadar tips etika sosial. Itu adalah wujud nyata dari kasih Kristus. Saat kita membuat seseorang merasa berharga, kita sedang mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan menurut gambar Allah dan sangat dikasihi oleh penciptanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah senyuman, pesan singkat, atau telinga yang mau mendengarkan. Tuhan bisa menggunakan hal-hal sederhana itu untuk menyembuhkan hati yang patah dan membawa seseorang lebih dekat kepadanya. Kita seringkali berpikir bahwa untuk membuat seseorang merasa dihargai, kita harus memberikan hadiah mahal atau melakukan sesuatu yang mewah. Padahal, kebahagiaan seringkali bersumber dari hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli. Berikut adalah 11 cara sederhana untuk membuat orang di sekitar Anda merasa sangat spesial. 1. Dengarkan dengan sepenuh hati. Saat seseorang berbicara, dengarkan untuk memahami, bukan sekadar menunggu giliran Anda untuk menjawab. Anggukkan kepala dan berikan respons yang menunjukkan bahwa Anda menyimak cerita mereka. 2. Singkirkan ponsel Anda. Di era digital ini, memberikan perhatian penuh adalah hadiah yang langka. Saat sedang mengobrol, letakkan ponsel Anda dengan layar menghadap ke bawah atau simpan di dalam tas. Ini mengirimkan pesan kuat, kamu lebih penting daripada apapun di layar ini. 3. Ingat detail-detail kecil. Orang akan merasa sangat dihargai ketika Anda mengingat nama mereka, minuman kesukaan mereka, nama hewan peliharaan mereka, atau cerita yang mereka bagikan beberapa minggu lalu. 4. Berikan pujian yang tulus. Alih-alih pujian basa-basi tentang penampilan, pujilah karakter atau usaha mereka. Misalnya, aku sangat kagum melihat betapa sabarnya kamu menghadapi situasi tadi. 5. Ucapkan terima kasih yang spesifik. Jangan hanya berkata, terima kasih. Katakan mengapa Anda berterima kasih. Contohnya, terima kasih sudah membantuku menyelesaikan laporan ini, kebaikanmu sangat meringankan bebanku hari ini. 6. Tawarkan bantuan sebelum diminta. Jika Anda melihat teman atau rekan kerja sedang kewalahan, jangan menunggu mereka meminta tolong. Tawarkan bantuan spesifik, seperti, biar aku yang fotokopi dokumen ini selagi kamu istirahat sebentar. 11. Hadir di masa-masa sulit. Terkadang Anda tidak perlu memberikan solusi atau nasihat. Cukup hadir, duduk di samping mereka, dan berkata, aku ada di sini untukmu, sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka merasa tidak sendirian. Doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah lebih dulu mengasihiku dan membuatku merasa berharga. Engkau mengenal namaku, mengingat setiap detail hidupku, dan selalu mendengarkan setiap seruanku. Bapa, ampunilah aku jika seringkali aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri sehingga mengabaikan orang-orang di sekitarku. Hari ini, aku memohon agar Engkau memberikan aku mata yang melihat orang lain seperti Engkau melihat mereka. Berikan aku kepekaan untuk menyadari siapa yang sedang butuh didengarkan, butuh didorong, atau butuh ditolong. Jadikanlah aku alat MU, ya Tuhan, agar melalui kata-kataku, sikapku, dan kehadiranku, orang lain dapat merasakan kasih MU yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.